Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, supaya biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan wawasan yang baru dalam kehidupan kita, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi landasan dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita mengikuti Kristus. Malam ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua dengan tema dosa menurut Alkitab. Kalau kita mempelajari arti dosa dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani dipakai kata hamartia. Hamartia berarti melenceng atau tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena sasaran Allah yang begitu kompleks, sasaran Allah yang begitu luas, makanya manusia tidak bisa mencapai sasaran Allah dengan pikiran manusia sendiri. Karena pikiran manusia adalah terbatas, makanya manusia tidak bisa menyelami kekompleksan Allah dalam dia memberikan sasarannya. Makanya sampai kapanpun manusia tidak bisa tepat sasaran Allah. Apa yang manusia lakukan dan manusia mau berusaha seperti apapun, dia tidak akan sampai ke yang namanya sasaran Allah. Tetapi Allah berkemurahan dengan dia datang kepada manusia. Dia mengkontekstualkan dirinya kepada manusia untuk memberikan ketetapan-ketetapan kepada manusia, supaya manusia ketika mengikuti ketetapan-ketetapan Allah ini, manusia bisa diselamatkan, manusia bisa capai sasaran Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa sih dosa yang menurut Alkitab? Apa saja yang Alkitab pandang itu adalah dosa? Dan poin pertama yang saya berikan adalah melanggar perintah Allah, itu disebut dosa. Yaitu di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 6. Izinkan saya untuk saya membacakan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita semua. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah berintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makannya. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Dan Kejadian 3 ayat 6 di situ berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan kelihatannya dan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di sini bagaimana ketika Allah menciptakan manusia, Allah datang kepada manusia dengan mengkontekstualkan dirinya kepada manusia, dan dia memberikan ketetapan atau perintah kepada manusia, yaitu buah tentang pohon kehidupan yang baik dan yang jahat. Janganlah manusia memakannya, karena ketika mereka memakannya, mereka mati atau berdosa, karena mereka melanggar ketetapan Allah. Tetapi kalau kita lihat di pasal 3 ayat 6 di situ katakan, perempuan itu mengambil buah itu dan memakannya, dan juga memberikan kepada suaminya, dan juga suaminya mengikuti dia memakannya. Itu
Itulah yang menjadi kesalahan manusia. Itulah yang menjadi pelanggaran manusia, yaitu mereka tidak mengikuti ketetapan Allah, mereka tidak mengikuti perintah Allah, tetapi mereka mengikuti diri mereka sendiri untuk mereka memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan disitulah Allah menganggap mereka bersalah. Disitulah Allah menganggap mereka melanggar perintah Allah. Dan disitulah dosa pertama kali muncul, yaitu melanggar perintah Allah. Seorang ahli berkata bahwa Kejadian 3 ayat 6 itu sebagai momen ketika manusia pilih mendefinisikan kebaikan menurut kebaikan dan juga kejahatan menurut dirinya sendiri daripada mengikuti definisi yang Allah sudah berikan kepada mereka. Itulah yang dianggap Allah mereka melanggar perintah Allah dan mereka berdosa. Dan kalau kita lihat, inilah dosa pertama kali muncul, yaitu manusia melanggar ketetapan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa lagi mencapai sasaran Allah. Mulai dari zaman Adam ketika dia memakan buah ini, sampai ke zaman Abraham, dan juga sampai ke zaman Musa. Tidak ada manusia satupun mencapai sasaran Allah. Karena mereka tidak bisa lagi mencapai sasaran Allah tersebut. Karena mereka sudah melanggar perintah Allah. Tetapi justru kalau kita mempelajari Alkitab, bagaimana Nuh diselamatkan, Abraham diselamatkan, dan orang-orang percaya lainnya diselamatkan karena kasih karunia dari Allah. Ketika Allah melihat bahwa manusia ini tidak bisa mencapai sasaran dia, kalau manusia ini tidak bisa mencapai sasaran Allah yang begitu kompleks, maka Allah berkemurahan untuk kembali datang kepada manusia. Allah datang mengkontekstualkan dirinya kepada manusia yang kedua kali. Melalui Allah datang kepada bangsa Israel, yaitu dia datang kepada Musa. Dan dia memberikan 10 hukum kepada Musa. Dia memberikan hukum Taurat kepada Musa, yaitu di Keluaran 31 ayat 18. Izinkan saya untuk saya membacakan untuk kita semua. Kejadian Keluaran 31 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Hukum Taurat inilah yang Allah berikan kepada manusia untuk menjadi ketetapan manusia. Ketika mereka mengikuti ketetapan yang ada di hukum Allah ini, maka mereka bisa mencapai sasaran Allah. Tetapi kalau kita mempelajari hukum Allah, hukum Taurat, di situ dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu pertama seremonial, tata cara ibadah, tata cara bagaimana mereka mempersembahkan korban dengan baik dan benar. Dan di seremonial inilah manusia bisa mencapainya. Manusia bisa mengikuti ketetapan-ketetapannya. Tetapi masih ada 2 ketetapan atau bagian dalam hukum Taurat. Dan yang kedua adalah hukum sipil. Hukum sipil inilah yang diberikan untuk mengatur kehidupan kewarganegaraan orang Israel. Hukum sipil inilah yang mengatur bagaimana orang Israel bersalah dan mereka diadili. Seperti contohnya, bagaimana
orang Israel melakukan yang namanya dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dan hal sebagainya. Itulah hukum sipil mengatur bagaimana hukum sipil ini memberikan konsekuensi kepada setiap masyarakat orang Israel yang melakukan pelanggaran. Dan kalau kita bisa mempelajari atau kita bisa melihat, dan dalam benak saya, hukum sipil ini bisa diikuti oleh orang Israel. Tetapi ada satu hukum yang paling penting dalam hukum Taurat, yaitu hukum moral. Allah memberikan ketetapan hukum moral inilah kepada manusia, supaya setiap manusia yang mengikuti hukum Taurat, yaitu hukum moral ini, kalau mereka mengikuti setiap hukum moral yang Allah berikan kepada manusia, mereka mengikuti semuanya tanpa terkecuali, maka mereka bisa mencapai yang namanya sasaran Allah. Tetapi kalau kita bisa mempelajari dalam Alkitab, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mencapai ketetapan Allah melalui moral ini. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, moral manusia sudah rusak. Jadi dalam hati manusia, keinginan manusia, yaitu mereka sering mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Maka disinilah kita tahu bahwa walaupun Allah mengkontekstualkan dirinya kedua kali yang datang kepada manusia, tetapi manusia tidak bisa mencapainya. Justru manusia melanggar ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada mereka. Dan dengan pelanggaran inilah Allah menganggap mereka berdosa. Setelah Allah melihat hal tersebut, bahwa manusia tidak bisa mencapai ketetapan yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan yang namanya sasaran Allah, maka Allah kembali datang ke dalam dunia. Allah kembali datang mengkontekstualkan dirinya kepada manusia untuk ketiga kalinya melalui Yesus Kristus. Allah datang kepada manusia melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus datang kepada manusia untuk memberikan ketetapan yang sempurna kepada manusia, memberikan ketetapan kepada manusia supaya manusia bisa mengikuti ketetapan yang Yesus berikan kepada mereka. Karena Allah melihat bahwa ketika manusia mencoba mentaati hukum Taurat, justru manusia lebih lagi berdosa. Karena seorang manusia atau siapapun manusia itu, dia tidak bisa mencapai ketetapan Allah melalui hukum Taurat. Maka Allah berinisiatif untuk datang kembali yang ketiga kali, yaitu datang mengkontekstualkan dirinya yang ketiga kali kepada manusia melalui dia datang berinkarnasi menjadi manusia untuk memberikan ketetapan itu kepada manusia. Apa sih ketetapan Allah yang Allah berikan kepada manusia melalui Yesus? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Inilah perintah baru yang Allah berikan kepada manusia, yaitu saling mengasihi. Ketetapan baru yang Allah berikan kepada manusia melalui Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kan di Taurat ada hukum yaitu kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kalau kita lihat konteks ini, kenapa Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu? Kalau kita mempelajari Taurat secara lengkap, di situ mengasihi sesama manusia, di situ difokuskan untuk orang-orang sebangsa mereka, untuk orang-orang Israel. Makanya ada hukum yang mengatakan, basmilah musuhmu. Kalau mereka mengasihi manusia, maka tentu mereka tidak disuruh membasmi musuh mereka. Kalau untuk semua manusia, tetapi dalam Taurat itu dikhususkan manusia. Di situ dikhususkan untuk orang-orang Israel. Makanya Yesus datang memberi pembaharuan kepada murid-muridnya bahwa perintah baru yang saya berikan kepada kamu yaitu kasihilah manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Makanya di ayat-ayat lain Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Karena ini pembaharuan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Bukan seperti kasih yang berada di Taurat, tetapi kasih yang Yesus berikan ini kasih yang lebih kompleks. Kasih yang menyeluruh, bukan memandang siapa itu manusia. Bukan kasih ini untuk orang-orang sebangsa mereka, tetapi untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Mereka semua layak dikasihi. Inilah perintah baru yang Yesus berikan. Jadi, kalau orang mengasihi sesamanya, maka dia mengikuti ketetapan Allah. Dan dia mencapai sasaran Allah lewat Yesus berikan. Jadi kebenaran firman Tuhan ini datang kepada kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tentu kalau kita mengikuti penjelasan saya, mulai dari pelanggaran Allah di Taman Eden, maka itu tidak berlaku lagi untuk kita semua. Ketetapan di Taman Eden tidak berlaku lagi untuk saya dan saudara. Karena itu berlaku cuma untuk Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar ketetapan Allah, maka mereka dianggap berdosa. Dan juga kalau kita melihat Taurat, maka Taurat itu diberikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi mereka melanggar Taurat, melanggar ketetapan-ketetapan Allah yang ada di Taurat, maka mereka berdosa. Tetapi kita hari-hari ini, kita berada di yang namanya hukum kasih. Kita berada di hukum kasih Kristus. Jadi Kristus menyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, kasihilah manusia sesama. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mengasihi, maka kamu berdosa. Maka firman ini juga datang kepada saya dan saudara bahwa kita mau mencapai yang namanya sasaran Allah, maka kita harus saling mengasihi. Kalau tidak ada yang namanya saling mengasihi dalam hidup kita, maka kita berdosa karena kita melanggar hukum Allah, yaitu hukum kasih. Jangan sampai kita berkata dalam diri kita, orang itu melakukan banyak kesalahan kepada saya. Dia sudah menyakiti hati saya. Dia sudah melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan untuk saya. Buat apa saya mengasihi dia? Kalau kita berkata demikian, maka kita tidak bisa mencapai sasaran Allah, yaitu melalui saling mengasihi. Dan kalau kita mengatakan demikian, maka
Allah menganggap kita berdosa karena kita melanggar perintah Dia. Maka firman Tuhan malam ini datang kepada kita semua, saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara-saudara yang berada. Marilah terapkan kasih itu dalam hidup saudara. Marilah mempraktekkan kasih itu dalam hidup saudara. Baik itu kasih kepada saudara kita, kasih kepada orang tua kita, dan juga kasih kepada orang-orang yang menurut kita mereka tidak perlu mendapat kasih, tetapi ini adalah perintah Allah untuk kita saling mengasihi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa sebuah pemahaman yang baru kepada kita, yaitu kita saling mengasihi, karena itu adalah perintah Allah. Itulah yang Yesus mau dalam hidup kita, supaya kita sadar bahwa ketika kita mengikuti hukum Allah yang hukum kasih itu, maka kita mencapai sasaran Allah. Tetapi kalau kita tidak mengikuti hukum kasih yang Allah kasih melalui Yesus Kristus, maka kita tidak bisa mencapai sasaran Allah. Dan Allah menganggap kita berdosa. Jadi di akhir kebenaran firman Tuhan malam ini, saya mengajak kita semua untuk marilah kita saling mengasihi. Marilah kita mengaplikasikan kasih itu dalam hidup kita. Dan marilah kita mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua.